dan rekan-rekan wartawan media yang hadir di pelaksanaan rilis pada pagi hari ini. Jadi hari ini kita melaksanakan rilis terkait penanganan perkara yang kalau rekan-rekan tahu sempat viral disabilitas yang menjadi tersangka. Hari ini kita melaksanakan rilis. Jadi tindak pidananya adalah bukan pemerkosaan, gitu ya. Jadi bukan pemerkosaan, akan tetapi ini adalah pelecehan seksual fisik. Gitu. Jadi sebuah ini yang berbeda. Nah, nanti untuk teknis dan ininya akan disampaikan oleh Pak Direskrimum dan para ahli yang akan menyampaikan waktu dan tempat kami persilakan kepada Pak Direskrimum. Pada stakeholder ini ada MOU-nya, ya, di mana kita Polda NTB itu memperhatikan terhadap disabilitas yang ada, yang berhadapan dengan hukum antara Polda NTB, Pemprov dan KDD. Hadir. Bagaimana dengan dugaan korban lainnya? Nanti akan kita dalami. Itu kan baru muncul. Kalau yang dua korban, yang kasus yang ini tadi, dua korban yang sebelumnya sudah kita lakukan pemeriksaan. Sekarang memang dia sebagai seorang mahasiswi dan berada di Sumbawa, memang orang Sumbawa. Yang lain akan kita dalami karena kita dapat informasi baru masuk ke KDD terkait dengan viral-viral, ternyata ada yang merasa menjadi korban, itu yang akan mungkin kita akan dalami. Apalagi, ya kalau korban itu melapor pasti akan kita lanjuti. Tapi paling tidak sebagai petunjuk kita bahwa ada korban lain selain korban. Kalau yang dua korban sama modusnya, bukan motif, modusnya sama. Jadi dia seolah-olah membangun persepsi, menekan korban dengan kondisi korban yang lemah, sehingga memanipulasi dan mengikuti kata-kata si pelaku. Dua korban yang sudah kita periksa. Kalau dari laporan KDD udah berapa korban yang? Nah itu nanti KDD yang menjelaskan, karena belum masuk ke kita. Izin alat buktinya apa bentuknya? Ya visum. Jadi hasil visum memang ada tanda-tanda kekerasan benda tumpul di alat kelamin si perempuan. Itu. Ya, keterangan dari saksi, korban itu juga. Baik, kami dari tim kuasa hukum atau pendamping korban tentu kan sudah berseliweran di media sosial atau framing-framing yang dibawakan oleh pelaku. Tentu framing-framing yang dijelaskan atau yang diutarakan oleh pelaku itu berbanding 100% terbalik dengan apa yang keterangan yang kami dapatkan kepada korban. Itu tentunya bahwa yang dibilang pelaku yang di framing di dalam di media sosial dan segala macam, bahwa dia tidak bisa menggunakan baju sendiri, celana sendiri dan kegiatan-kegiatan lainnya. Faktanya yang kami temukan bahwa pelaku itu sangat produktif untuk menjalankan aktivitasnya. Misalnya contoh, dia bisa menggunakan sepeda motor yang tentu dimodif dan segala macam, menggunakan kakinya, dan kemudian bisa memainkan alat-alat seni dan segala macam, dan bisa makan dengan kakinya. Nah, itu sangat produktif yang kami lihat. Kemudian framing yang dibawa, yang kronologi yang dijelaskan oleh pelaku di media sosial itu tidak benar adanya. Yang keterangan yang disampaikan dari korban itu memang sebenarnya terjadi, yang kami dapatkan keterangan dari korban. Lalu kan kemudian katanya korban di bawah tekanan. Seandainya terjadi peristiwa itu, kenapa tidak berteriak atau apa gitu? Baik. Nah, gestur teriak itu pada saat di kamar, di kejadian homicide di kamar nomor 6. Itu korban sudah mengeluarkan gestur-gestur, entah dia menggerakkan kakinya untuk menolak, kemudian ingin berteriak pada saat waktu itu mau berteriak, ya, bukan hanya ingin tapi mau berteriak, tapi si pelaku itu mengutarakan bila kamu berteriak maka akan didengar oleh khalayak orang yang di luar kamar. Bila akan didengar oleh orang yang di luar maka kita akan dinikahkan. Nah, dengan kalimat-kalimat seperti itu membuat si korban takut, kemudian tidak berteriak lagi kayak gitu. Dan rekan-rekan wartawan media yang hadir di pelaksanaan rilis pada pagi hari ini. Jadi hari ini kita melaksanakan rilis terkait penanganan perkara yang kalau rekan-rekan tahu sempat viral disabilitas yang menjadi tersangka. Hari ini kita melaksanakan rilis. Jadi tindak pidananya adalah bukan pemerkosaan, gitu ya. Jadi bukan pemerkosaan, akan tetapi ini adalah pelecehan seksual fisik. Gitu. Jadi sebuah ini yang berbeda. Nah, nanti untuk teknis dan ininya akan disampaikan oleh Pak Direskrimum dan para ahli yang akan menyampaikan waktu dan tempat kami persilakan kepada Pak Direskrimum. Pada stakeholder ini ada MOU-nya, ya, di mana kita
Polda NTB itu memperhatikan terhadap disabilitas yang ada yang berhadapan dengan hukum antara Polda NTB, Pemprov dan KDD. Hadir Bagaimana dengan dua dugaan alat korban lainnya? Nanti akan kita dalami. Itu kan baru muncul. Kalau yang dua korban yang kasus yang ini tadi, dua korban yang sebelumnya sudah kita lakukan pemeriksaan. Sekarang memang dia sebagai seorang mahasiswi dan berada di Sumbawa, memang orang Sumbawa. Yang lain akan kita dalami karena kita dapat informasi baru masuk ke KDD terkait dengan viral-viral, ternyata ada yang merasa menjadi korban, itu yang akan mungkin kita akan dalami. Apalagi, ya kalau korban itu melapor pasti akan kita lanjuti. Tapi paling tidak sebagai petunjuk kita bahwa ada korban lain selain korban. Kalau yang dua korban sama modusnya, bukan modusnya sama. Jadi dia seolah-olah membangun persepsi, menekan korban dengan kondisi korban yang lemah, sehingga memanipulasi dan mengikuti kata-kata si pelaku. Dua korban yang sudah kita periksa. Kalau dari laporan KDD udah berapa korban yang? Nah itu nanti KDD yang menjelaskan, karena belum masuk ke kita. Hadir, izin hadir, alat buktinya apa bentuknya? Ya visum. Jadi hasil visum memang ada tanda-tanda kekerasan benda tumpul di alat kelamin si perempuan. Itu. Ya, keterangan dari saksi, korban itu juga. Baik, kami dari tim kuasa hukum atau pendamping korban tentu kan sudah berseliweran di media sosial atau framing-framing yang dibawakan oleh pelaku. Tentu framing-framing yang dijelaskan atau yang diutarakan oleh pelaku itu berbanding 100% terbalik dengan apa yang keterangan yang kami dapatkan kepada korban. Itu tentunya bahwa yang dibilang pelaku yang di framing di dalam di media sosial dan segala macam, bahwa dia tidak bisa menggunakan baju sendiri, celana sendiri dan kegiatan-kegiatan lainnya. Faktanya yang kami temukan bahwa pelaku itu sangat produktif untuk menjalankan aktivitasnya. Misalnya contoh, dia bisa menggunakan sepeda motor yang tentu dimodif dan segala macam, menggunakan kakinya, dan kemudian bisa memainkan alat-alat seni dan segala macam, dan bisa makan dengan kakinya. Nah, itu sangat produktif yang kami lihat. Kemudian framing yang dibawa, yang kronologi yang dijelaskan oleh pelaku di media sosial itu tidak benar adanya. Yang keterangan yang disampaikan dari korban itu memang sebenarnya yang terjadi, yang kami dapatkan keterangan dari korban. Lalu kan kemudian katanya korban di bawah tekanan. Seandainya terjadi peristiwa itu, kenapa tidak berteriak atau apa gitu? Baik. Nah, gestur teriak itu pada saat di kamar, di kejadian homicide di kamar nomor 6. Itu korban sudah mengeluarkan gestur-gestur, entah dia menggerakkan kakinya untuk menolak, kemudian ingin berteriak pada saat waktu itu mau berteriak.